Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan para santri kita membahas tentang pengertian rujuk. Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata roja'a yarji'u rujkan yang berarti kembali dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenal istilah rujuk dan istilah roj'ah yang keduanya semakna. Ulama Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu Jahroh, yaitu ar-roj'atu istidamatun nikahi fi asna'i iddatit tolaq. Rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak raj'i. Menurut Asy-Syafi'i, ar-roj'atu i'adatu ahkamiz zawaji fi asna'il iddati ba'dat tolaki. Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak raj'i. Dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu. Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak raj'i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya. Sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi, haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud. Dalam terjadinya talak raj'i, maka kekuasaan bekas suami terhadap istri menjadi berkurang. Namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri dalam masa iddahnya, yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah. Dan sebagai imbangannya, bekas suami memiliki hak prioritas untuk merujuk bekas istrinya itu dalam arti mengembalikannya kepada kedudukannya sebagai istri secara penuh. Dan dengan pernyataan rujuk itu menjadi halal bekas suami mencampuri bekas istri dimaksud. Sebab dengan demikian status perkawinan mereka kembali menjadi sedia kala. Dalam pada itu, laki-laki selain bekas suami tidak berhak mengawini bekas istri itu sebelum berakhir masa iddahnya. Hak prioritas merujuk itu menjadi hilang dengan berakhirnya masa iddah dimaksud. Hak merujuk bekas suami terhadap bekas istrinya yang ditalak raj'i diatur berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki islah atau perbaikan. Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak merujuk itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya atau untuk mempermainkannya. Sebab
Dengan demikian, bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat dolim, sedangkan berbuat dolim itu diharamkan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 231 menyatakan, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah." Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu dekat kepadanya iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf atau baik pula. Janganlah rujuki mereka untuk memberi kemadaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Apabila suami menjatuhkan talaknya di waktu istri sedang haid, maka suami wajib merujuk istrinya kembali, karena talak di waktu haid ini tidak sesuai dengan tuntunan atau disebut dengan talak bid'i. Ketentuan ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar bahwa ia mentalak istrinya di waktu haid. Lalu Umar radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam perihal tersebut. Lalu Rasulullah bersabda kepada Umar untuk memerintahkan kepada anaknya itu agar merujuk istrinya dengan sabdanya, "Murhu falyuraji'uha summal yumsikuha hatta tathura summa sahidu summa tathura summa insya'a amsaka wa insya'a talaqa qabla ayyamassa fatilkal iddatul lati amarullah ang tutalliqa laha an-nisaa." Perintahlah ia atau anakmu, hendaklah ia merujuk istrinya, lalu ia memeliharanya sehingga suci dari haid, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian jika ia mau, hendaklah ia pelihara sesudah itu. Atau jika ia berkehendak, boleh ia mentalaknya sebelum ia mencampurinya. Demikian itulah waktu yang diizinkan Allah bagi suami untuk mentalak istrinya. Dengan demikian, maka status hukum suami merujuk istrinya itu bergantung kepada motif dan tujuannya, serta sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak itu dengan tuntunan sunnah. Sehingga dengan demikian, hukum suami merujuk bekas istrinya itu boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh, dan boleh jadi haram. Demikian teman-teman pengertian tentang rujuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.